warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Alia Adila dari TBI One. Pernah nggak sih teman-teman semua ngerasa gugup waktu bicara di depan kelas? Nah, itu sebenarnya wajar. Dan itulah yang kita akan bahas hari ini, tentang public speaking, yaitu kemampuan berbicara di depan umum yang sangat penting bagi mahasiswa. So, happy watching. Pertama, kita harus tahu apa itu public speaking. Pertama, seni berbicara di depan umum secara efektif dan terstruktur. Kedua, kemampuan menyampaikan pesan dengan jelas kepada audiens. Ketiga, penting dalam kehidupan akademik dan dalam dunia profesional. Dan keempat, membangun kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi. So, public speaking adalah kemampuan menyampaikan pikiran, ide, informasi secara lisan kepada khalayak umum dengan cara yang jelas, berstruktur, dan meyakinkan. Nah, selanjutnya, mengapa public speaking itu penting? Berdasarkan riset, sekitar 90% kesuksesan karir dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi yang baik. Artinya, cara kita berbicara itu menentukan bagaimana orang memahami dan menilai kita. Selain itu, kata-kata yang disampaikan penuh keyakinan juga bisa memengaruhi pikiran, menyentuh perasaan, bahkan menginspirasi orang lain untuk bertindak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar public speaking. Yang pertama, persiapan yang matang. Rencanakan materi dengan baik. Persiapan yang matang ini merupakan fondasi utama dalam menyampaikan penampilan public speaking kita agar sukses dan kita bisa percaya diri dengan apa yang kita sampaikan. Dan yang kedua, memahami audiens. Kenali kebutuhan, latar belakang agar audiens agar kita mudah cara menyampaikannya, seperti kayak kalau audiensnya anak-anak, kita tahu cara penyampaiannya kayak gimana, sama orang dewasa, sama mungkin orang-orang penting ya, kayak kita berbicara di depan kayak di depan presiden gitu kan, pasti kita cara kita menyampaikan pesannya itu kan juga udah beda gitu kan. Dan yang ketiga, pesan jelas dan terstruktur. Sampaikan secara runtut agar audiens mudah memahaminya. Dan yang keempat, bahasa tubuh yang tepat. Gestur kita, ekspresi kita harus sesuai, karena itu dapat memperkuat dan membangun rasa percaya audiens pada apa yang kita sampaikan. Kemudian, cara mengatasi rasa takut. Rasa gugup itu hal yang wajar ya. Biasanya disebabkan oleh kurangnya persiapan, memicu rasa tidak percaya diri kita. Dan kedua, takut dinilai dan dihakimi oleh audiens. Jadi cara mengatasinya yaitu dengan kita bisa latihan pernapasan, seperti kayak tarik nafas dalam-dalam, tahan, terus hembuskan perlahan, dan itu dapat membuat kita kayak lebih relax gitu. Dan yang kedua ya, visualisasi positif. Kita bisa bayangkan diri kita tampil percaya diri, sukses, dan
dan jangan pikirin hal-hal yang lain gitu yang dapat membuat pikiran kacau gitu. Kayak ya udah pikirin aja, aku bisa kayak gitu. Gak usah pikirin juga pendapat orang lain tentang kita. Kita kita udah bisa berdiri di depan itu semua hal yang kayak wow sekali ya. Jadi dengan pelatihan rutin dan teknik yang tepat, siapapun bisa percaya diri di depan umum. Dan selanjutnya, struktur pidato yang efektif terdiri dari pembukaan, isi, penutup, dan transisi. Pembukaan itu harus yang menarik perhatian audiens, dan isi yang disampaikan harus pokok-pokok pikiran utama, dan penutup yaitu kesimpulan dan ajakan untuk audiens, dan yang terakhir transisi itu kita menghubungkan setiap bagian-bagiannya. So pidato yang efektif selalu memiliki alur yang jelas, mulai dengan pembukaan yang kuat, isi yang terstruktur, dan penutup yang berkesan bagi audiens. Berikutnya tips menyampaikan pidato yang efektif. Pertama, jaga kontak mata dengan audiens. Yang kedua, gunakan intonasi yang bervariatif agar audiens tidak merasa bosan gitu mendengarkan pidato kita. Yang ketiga, manfaatkan bahasa tubuh untuk mendukung pesan. Yang keempat, hindari kata pengisi berlebihan seperti dan karena itu akan membuat para audiens merasa risih mungkin ya. Jadi penyampaian yang baik itu bukan hanya soal kata-kata, tapi juga bagaimana cara kita menyampaikannya itu dengan percaya diri, dan kita dapat meyakinkan para audiens dengan apa yang kita sampaikan. Dan berikutnya, kesalahan umum yang harus dihindari yaitu membaca teks secara monoton, menghindari kontak mata dengan audiens, dan sebaiknya kita melakukan berlatih secara rutin dan konsisten, dan mempersiapkan materi dengan matang, dan hindari berbicara terlalu cepat dan kuasai topik sebelum tampil. Pembicara yang baik selalu mempersiapkan diri dan tampil dengan percaya diri. Nah, selanjutnya persiapan dan latihan. Pertama, kita bisa melakukan riset materi seperti membuat online yang terstruktur. Yang kedua, rekam latihan dan evaluasi penampilan diri, yaitu untuk terus meningkatkan kualitas penyampaian kita. Yang ketiga, latihan mandiri. Kita bisa latihan di depan cermin atau di depan teman. Yang keempat, teknik relaksasi. Kita bisa melakukan teknik pernapasan seperti yang kita sudah bilang tadi, dan visualisasi positif, yaitu kita bayangkan kita tampil dengan percaya diri dan sukses. So, jadi persiapan yang matang adalah kunci keberhasilan tampil percaya diri di depan umum. Kesimpulannya, kemampuan berbicara adalah jembatan antara pengaruh dan ide, dan teruslah berbicara, teruslah berlatih, dan jadilah pembicara yang menginspirasi banyak orang. Dan jangan ragu untuk berbicara, karena dari satu suara dapat menjadikan sebuah perubahan yang besar. Dan semoga kita semua jadi lebih berani berbicara di depan umum. Dan terima kasih atas perhatiannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.